Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gal Favaristi dengan NIM 20129283. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar kewirausahaan dengan judul Bisnis Model Kanvas. Baiklah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang model bisnis kanvas dan kaitan-kaitannya dengan berbagai hal dalam dunia bisnis dan wirausaha. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita, apa itu bisnis model kanvas? Nah, satu pendapat yang bisa kita maknai yaitu pengamat tentang kewirausahaan yang bernama William Hengers yang mengatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan satu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan uang ataupun material, tentunya di lingkungan bisnis yang mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya di sini adalah bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan dan menghasilkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat topik yang terakhir ini tentang bisnis, semakin kesini semakin populer sejalan dengan berkembangnya dunia teknologi yang terkhusus internet, yang mana ini dijadikan sebagai pondasi bisnis. Jadi, pemilik bisnis untuk bisnis model kanvas ini ya tentunya internet. Nah, di pertengahan tahun 90-an, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang berkaitan dengan strategi ini, yaitu strategi topik, strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan untuk mengembangkan karir mereka dan mendapatkan keuntungan. Tapi pada era 90-an ini tentunya belum ada kesepakatan bersama tentang definisi terkait dengan yang dimaksud dengan bisnis model kanvas ini. Nah, tapi pada akhirnya model bisnis ini dikemukakan oleh para ahli yang terhubung dengan satu persoalan, yaitu persoalan penciptaan nilai. Bisnis model secara umum didefinisikan sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun dalam kaitannya bisnis, dalam menciptakan, dalam mengantarkan, dalam membawa dan menangkap nilai yang dimaksud. Nah, bisnis model selalu terhubung dengan pendapat atau review biaya atau dalam bahasa Inggrisnya cost dan laba ataupun profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Jadi, kejarannya adalah pada pendapatan tanpa biaya dan laba ataupun profit. Yang kedua, bisnis model itu sendiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada dan menggambarkan tujuan struktur penciptaan, nilai bagi siapa, yaitu bagi pelanggaran agar organisasi mampu bersaing. Yang ketiga yaitu dia merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat mempertanggungjawabkan ketika diimplementasikan. Yang keempat yaitu bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dan direncanakan untuk menghasilkan keuntungan atau materi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kelima, bisnis model ini menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi untuk menghasilkan uang dan keuntungan. 5 konsep inilah yang harus Anda pahami dalam mempelajari bisnis model kanvas. Ada beberapa keperluan dari bisnis model kanvas ini. Yang pertama yaitu terkait dengan komponen-komponen model bisnis yang akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Sehingga apa? Sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai. Jika konsumen lebih memilih pesaing dibandingkan dengan produk yang kita tawarkan, maka perusahaan perlu yang namanya kembali ke target pasar karena ada kemungkinan yang salah dalam berbagai produk kita. Yang kedua yaitu model bisnis digunakan membantu kita untuk menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan dan etika mengembangkan bisnis yang dimaksud. Contohnya di bisnis fotografi, ada asumsi bahwa setiap bisnis mengabdikan satu momen konsumen pasti akan mencetak fotonya. Ternyata asumsi ini tidak benar. Dengan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil jepretannya untuk konsumsi pribadi dan bahkan ditampilkan di media sosialnya seperti meletakkan status story-nya di Instagram, di Facebook, di Twitter, ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga, model bisnis ini digunakan dalam beberapa radikalnya satu perubahan yang dilakukan oleh seberapa konsekuensinya sih yang diterima dengan berjalannya waktu. Secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai dengan strategi bisnis. Satu pendapat model Margareta bahwa model bisnis membantu para pemilik dan profesionalnya menggagas bisnis di abstrak
di tingkat abstrak dan mengujinya di tingkat yang nyata. Dapat kita ambil kesimpulan dari yang dibicarakan oleh Margareta ini bahwa antara model bisnis dan strategi bisnis itu tidak sama. Margareta membagi atau mengelompokkan definisi model bisnis ini ke dalam 3, yaitu yang pertama model bisnis sebagai cara atau metode, yang kedua yaitu model bisnis yang dilihat dari komponen atau elemen-elemen yang ada, yang ketiga yaitu model bisnis sebagai strategi bisnis. Kemudian komponen-komponen model bisnis ini ada pembagiannya juga, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu reserve, yang artinya siapa yang dilayani, yang kedua others, profile, apa yang ditawarkan, yang ketiga how all profit of product, bagaimana menghasilkan produk, kemudian yang terakhir yaitu how it's credible money of profit, artinya bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, bagaimana membedakan dirinya dengan strategi terhadap pesaing. Bisnis model kanvas ini atau biasa disebut dengan BMC dikenal banyak sekali perusahaan atau lembaga-lembaga manapun untuk mendefinisikan model tetap atau yang kekinian lah. Model bisnis kanvas diciptakan untuk menjelaskan kemudian menilai, memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh staf-staf lebih optimal dan termaksimalkan. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikemukakan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, di sini dalam buku ini Alexander itu mencoba menjelaskan tentang framework yang sederhana untuk mempresentasikan pada semua orang untuk melihat berbagai elemen-elemen yang penting dalam bisnis. Jika dilihat sepintas, alur model bisnis kanvas ini terlihat cukup sederhana, tapi alur ini mengalir satu elemen-elemen bisnis menuju elemen-elemen penting berikutnya. Nah, ada 9 dimensi model bisnis. Menurut Oswalder dan Pinker, itu mereka mendefinisikan bahwa bisnis model sekurang-kurangnya memiliki 9 dimensi. Nah, yang pertama yaitu dalam bisnis model kanvas ini biasanya orang-orang menyebutnya dengan segmentasi konsumen, atau dalam istilah kata disebut dengan customer segment. Nah, ini merupakan kelompok yang berbeda-beda yang menjadi target atau memang disengaja ditargetkan untuk dilayani oleh satu perusahaan karena dianggap menguntungkan. Nah, ini merupakan elemen dasar dimensi dari model. Kategori di dalam customer segment, dalam customer segment yang pertama yaitu mass market, yang artinya customer dalam jumlah besar dengan jenis kebutuhan dan membutuhkan solusi yang sama. Yang kedua yaitu niche market. Apa itu? Yaitu customer dengan kebutuhan yang spesifik. Contohnya di suatu daerah dia memiliki, contohnya di Bogor. Nah, di Bogor ini kalau kita lihat-lihat ya, itu dikenal dengan kota hujan. Nah, di sini kita dapat menjual yang kebutuhan spesifik yaitu payung. Nah, kita dapat menjual di sana. Kemudian yang ketiga yaitu segmented. Artinya merupakan kategori customer yang memiliki kebutuhan yang sama namun tetap dalam satu kategori. Yang keempat yaitu diversified, artinya dua segmen pasar dengan kebutuhan atau masalah yang berbeda. Kemudian multi-sided platform, yang artinya sebuah hubungan yang terjadi antara dua customer atau lebih yang saling bergantungan. Nah, yang kedua yaitu value proposition, menjadi alasan mengapa pelanggaran memilih jasa atau barang yang perusahaan Anda tawarkan. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan penyelesaian permasalahan pelanggan dengan cara yang baru. Praktisnya, value proposition ini mengutamakan beberapa komponen seperti yang pertama produk dan service. Nah, nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan pada konsumen. Yang kedua, pain relievers, artinya usaha untuk mengurangi kerugian kepada konsumen. Yang ketiga yaitu gain creators, artinya memberikan keuntungan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu ada channels. Nah, sederhana channel cara untuk menjangkau customer melalui media berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement. Nah, penentuan channel ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Nah, yang keempat yaitu customer relationship. Artinya salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik baik dari segi biaya, layanan maupun harga produk. Nah, kategori customer relationship ini terbagi pula. Yang pertama yaitu self service, artinya panduan agar konsumen bisa dilayani
bisa melayani diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu communities, artinya bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan, tapi juga menjadi dukungan secara emosional bagi anggota komunitasnya. Kemudian ada juga personal assistance, artinya interaksi langsung dengan konsumen dan perlu dilakukan sebelum dan setelah penjualan terjadi. Yang selanjutnya yaitu co-creation, artinya berhubungan langsung dengan produk atau jasa yang digunakan. Kemudian designated personal assistant, artinya adanya sekelompok pegawai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu automate service, artinya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan customer. Nah, yang kelima ada revenue streams, artinya aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan. Nah, karena dalam menjalankan bisnis perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan seperti biaya produk, bahan baku, dan tenaga kerja. Secara umumnya, revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang keenam ada key resource, artinya merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, perhatian semua jenis sumber daya seperti sumber daya manusia, profil proses operasional, pengelolaan bahan baku. Yang kedelapan yaitu key partnership, artinya elemen penting yang sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner kunci ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas dari key activities ini. Nah, yang telah dibuat sebelumnya, selain itu sudah menjadi hal wajib untuk menjalin hubungan baik dalam sebuah kelancaran perusahaan. Yang terakhir ada yang namanya cost structure, artinya elemen terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam penjalanannya untuk mendapatkan revenue. Artinya selain itu, cost structure membantu bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimkan risiko kerugian. Hal ini juga dilakukan agar dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Setelah mengetahui 9 elemen penting dalam bisnis model Canvas, semoga Anda dapat merasa membantu dalam menjalankan bisnis yang sedang Anda geluti. Semoga dengan pembelajaran bisnis model Canvas atau BMC ini, Anda dapat menjalankan bisnis Anda secara baik dan juga tentunya optimal dalam melakukan suatu bisnis Anda. Nah, akhir kata saya Gelva Wristi undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.